Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama GKI Sumut Medan dalam renungan harian pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, syukur kami kepadamu ya Bapa, di mana telah menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami di hari ini. Dengan kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian GKI Sumut Medan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Leksionari harian untuk hari ini, bacaan Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal 121, Kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai ayat 17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Dan yang menjadi nas renungan bagi kita ialah Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 34. Saya bacakan bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Namun beberapa orang yang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan Rasul Paulus pada saat berdialog dengan orang-orang di Athena pada saat itu adalah untuk menuntun orang-orang di Athena agar menyembah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Berhasilkah Rasul Paulus menginjili orang-orang di Athena pada saat itu? Penjelasan tentang kebangkitan Tuhan Yesus justru membuat Rasul Paulus menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan tertawaan. Malah ada yang berkata dia seorang peleter, yang artinya pembual. Namun Allah berkarya melalui firman yang disampaikan Rasul Paulus. Allah memberikan kasih karunia kepada beberapa orang untuk beriman kepada Yesus Kristus, yang tertulis dalam ayat 34 yang tadi sudah saya bacakan. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat ternyata kaum intelektual pun tidak mudah untuk memahami tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus memang adalah untuk diimani, bukan untuk diterima berdasarkan rasio manusia. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang merupakan intisari dari Injil. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita senantiasa hidup dalam tuntunan kebenaran Injil Kristus. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami hari ini. Roh Kudus senantiasa memimpin, membimbing kami agar kami mempunyai iman yang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami hidup sepenuhnya sebagai pengikut Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.